الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah segenap daya dan upaya yang kita miliki untuk meningkatkan kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur dan dengannya kita akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syafaat yang seluruh kaum muslimin mendambakan, mencita-citakan dan memohonkan kiranya kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu silih berganti, menit berganti, jam berubah menjadi hari, hari berjalan ke minggu, minggu berubah menjadi ke bulan, dan bulan berganti dengan tahun. Barulah rasanya kita memasuki tahun 2023 dan tidak kita sadari sekarang ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita patut berbahagia, berbangga bahwa Allah Subhanahu wa taala masihlah memberikan kehidupan, kesempatan kepada kita. Tetapi janganlah kebanggaan dan kebahagiaan itu yang sangat berlebihan sehingga kita melupakan untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pergantikan waktu satu dengan yang lainnya. Tiada lain dan tiada bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar kepada hambanya itu untuk mengambil ibrah pelajaran dalam perjalanannya, kehidupannya di alam dunia. Begitu pula Allah menginginkan membedakan
mana di antara hambanya itu yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 140. Wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala sengaja pergilirkan itu manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang siang, kadang malam. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ada yang hidup, ada pun yang mati. Allah sengaja pergilirkan manusia tersebut untuk apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Supaya manusia itu mengambil ibrah, pelajaran, hikmah di balik setiap Allah gilirkan. Alladzina amanu, dan Allah ingin membedakan mana hambanya yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa keimanan kita, apalagi kita orang awam, itu sangatlah lemah. Kadang kita beriman, kadang kita kafir. Keluar masuk keimanan kita. Maka tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti keimanan kita. Kata Rasulullah, umatku itu terkadang di pagi harinya beriman, tapi saat masuk sore hari dia sudah kafir kepada Allah. Begitu pula sebaliknya kata Nabi, kadang umatku itu di sore harinya beriman kepada Allah, tetapi saat dia memasuki pagi hari dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan dimuliakan Allah, perjalanan hidup kita di alam dunia ini silih berganti. Tujuannya Allah ingin melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata karakter orang yang beriman, salah satu di antaranya adalah mereka senantiasa melakukan introspeksi diri. Mereka dalam perjalanannya terus-menerus bermuhasabah diri. Seperti sekarang ini kita berada di penghujung tahun 2023, haruslah kita memperbanyak bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Sebagaimana kalam sahabat Umar bin Khattab, beliau berkalam, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kata beliau, perhitungkan dirimu, hitung-hitung dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbang dirimu sebelum engkau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah introspeksi, menghitung diri kita ini di penghujung tahun 2003, haruslah kita memperbanyak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Hai orang-orang yang beriman, takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian itu memperhatikan atau menghitung diri kalian apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Kata ulama kita, hari esok di sini adalah hari akhirat yang kekal dan abadi. Dalam pengertian lain, Allah menginginkan hambanya itu beriman dan bertakwa. Dan salah satu ciri orang beriman dan bertakwa adalah senantiasa menghitung-hitung dirinya, introspeksi diri, bermuhasabah. Wattaqullah, lanjutan ayatnya kata Allah, takutlah. Allah mengulangi 2 kali dalam ayat ini. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat
apa yang kita kerjakan di tahun 2023, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di alam dunia. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berada di penghujung tahun ini, tentunya marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Pertanyaannya, apa yang mesti kita introspeksi? Apa yang mesti kita muhasabah dalam diri ini? Sekurang-kurangnya ada 4 poin yang mesti kita harus introspeksi dalam diri ini. Yang pertama, jamaah dimulakan Allah, yang mesti kita harus perhitungkan adalah apakah di tahun 2023 ini, sepanjang tahun 2023 ini adalah kita sudah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jangan sampai di tahun 2023 ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sementara kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita introspeksi diri kita, sudah sebanyak dan sejauh apa rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di sepanjang tahun 2023. Mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala telah berikan harta, nikmat harta kepada kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat pangkat dan jabatan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala telah berikan keluarga kepada kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menambahkan ilmu kita. Maka sekali lagi, sudah sejauh mana dan sebanyak apa rasa syukur kita terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita, terhadap harta kekayaan kita. Saat Allah Subhanahu wa taala limpahkan harta rezeki kita, apakah kita sudah bersyukur dengan dalam bentuk menginfakkan atau mensedekahkan, mengeluarkan sebahagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang belum, marilah kita meniatkan diri di tahun-tahun yang akan datang, rasa syukur kita ini akan tambah dan tambah di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin di tahun 2023 kita jarang bersedekah, maka di tahun yang akan datang mari kita niatkan untuk memperbanyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun 2023 ini Allah berikan pangkat dan jabatan kedudukan kepada kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada pangkat dan jabatan itu? Apakah pangkat dan jabatan yang kita sandang ini sudah kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan masyarakat dan sebagainya? Kalaupun memang belum, di tahun-tahun yang akan datang, apalagi sekarang ini kita berada di tahun-tahun politik, maka semoga saudara-saudaraku yang menyodorkan dirinya menjadi wakil-wakil rakyat, mudah-mudahan kalaupun memang di tahun 2024 diberikan amanah pangkat dan jabatan, semoga mereka niatkan menjadikan pangkat dan jabatannya itu menjadi kemaslahatan umat, menjadi kebaikan agama, masyarakat, bangsa dan negaranya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang mesti harus kita introspeksi, sudah sejauh mana kita bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah berjanji akan menambahkan. Kata alim ulama kita, ditambahkan di sini dua makna, ditambahkan jumlahnya ataupun ditambahkan berkahnya. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita harus introspeksi di penghujung tahun 2023. Yang kedua adalah, apakah sepanjang tahun 2023 ini sudah banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun memang di tahun 2023 ini kita lalai, kita lupa, bahkan menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kesempatan kita di tahun 2024 memperbanyak, mendekatkan diri, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah, sebutlah diriku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut hambanya. Kata alim ulama kita, penyebutan Allah kepada hambanya ini meliputi di antaranya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun 2024 ini kita banyak mengingat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengingat hambanya, tentunya dengan banyak kasih sayang dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangatlah dekat kepada hambanya. Hanya saja terkadang kita hambanya ini menjauhkan diri kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Katakan wahai Muhammad, kalau umatmu itu bertanya tentangku, katakan sesungguhnya Allah itu qarib, sangat dekat. Hanya saja terkadang kita ini hamba menjauh dan menjauh, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di tahun-tahun yang akan datang untuk memperbanyak mengingat Allah. Yang ketiga, jangan dimulakan Allah, yang mesti kita harus introspeksi diri kita ini di penghujung tahun 2023 ini. Setelah rasa syukur, setelah banyak mengingat Allah, yang ketiga yang mesti kita perhitungkan, yang mesti kita muhasabah diri ini adalah apakah sepanjang tahun 2023 ini kita banyak bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa adalah jalan, doa adalah alat cara bagaimana hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang biasa kita berkata bahwa saya sudah banyak berdoa kepada Allah, tapi kok kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa saya sepanjang tahun 2023? Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan seluruh permohonan hambanya tanpa terkecuali. Hanya saja terkadang Allah mengabulkan apa yang permohonan kita, tetapi Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tetapi Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Bisa jadi permohonan kita meminta kepada Allah materi, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa materi itu dalam bentuk yang lain dan sebagainya. Mungkin bisa jadi Allah tangguhkan di tahun 2023, karena bisa jadi akan menjadi bencana kalau Allah kabulkan doa kita di tahun ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tangguhkan di tahun 2024. Ataukah mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tangguhkan di dunia permohonan dan permintaan kita. Allah barulah berikan simpan doa kita itu di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan mengabulkan seluruh permohonan hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di lanjutan ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya, tetapi Allah memberikan dua syarat. Falyastajibu li, laksanakan apa yang saya inginkan, kerjakan yang apa yang Allah perintahkan kepada kita. Fal yu'minu bi, dan sandarkan semua perbuatanmu itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun 2024 insyaallah seluruh doa hajat-hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Yang terakhir, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita harus introspeksi diri, bermuhasabah di penghujung tahun 2023 ini. Yang terakhir adalah marilah kita memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak disadari, manusia dalam kehidupannya ini pasti pernah melakukan perbuatan kehilafan, pernah melakukan maksiat,
pernah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur biasa kita dengarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam dalam kehidupannya ini pasti dia mempunyai dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bersegera mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu, mungkin di tahun 2023 ini, sepanjang tahun ini kita banyak bermaksiat, banyak dosa di hadapan Allah. Maka kita bermohon mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita di tahun yang akan datang 2024 ini. Allah berikan kesempatan untuk kita memperbanyak beristighfar, mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah 4 hal ini kita introspeksi di penghujung tahun ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang semakin hari semakin baik pula kehidupan kita, baik di dunia, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.